Di tengah hutan belantara Sulawesi, di bawah naungan gunung yang tak pernah tidur, ada sebuah desa yang diliputi legenda tentang seorang anak yang dibesarkan oleh serigala. Malam itu, saat badai datang membawa kegelapan yang lebih dalam dari biasanya, ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Apakah ia akan menyelamatkan atau menghancurkan desa itu? Pulau Sulawesi, sebuah tanah yang dijaga oleh gunung-gunung dan hutan-hutan yang berbisik. Di salah satu sudutnya, Gunung Lokamala berdiri megah, menyimpan rahasia kelam yang jarang diceritakan. Orang-orang desa percaya, hutan di sekitar gunung itu adalah tempat roh-roh lama bersemayam, dan malam adalah waktu mereka berkeliaran. Di malam tanpa bintang itu, seorang wanita muda, Maria, melangkah tergesa-gesa di jalan setapak yang berkelok. Cahaya bulan sabit yang redup hanya cukup untuk memperlihatkan beban yang ia gendong erat di dadanya. Seorang bayi mungil yang terbungkus kain lusuh. Bayi itu diam, napasnya nyaris tak terdengar, seolah mengerti takdir gelap yang menantinya. Angin malam menggigit kulit, membawa bisikan dari pepohonan di sekitar. Ini demi keselamatan semua orang, gumam Maria, suaranya bergetar. Ia berhenti di tepi sebuah jurang kecil, tempat hutan terasa hidup. Lolongan serigala terdengar di kejauhan, membuatnya gemetar. Dengan tangan gemetar, ia menurunkan bayi itu ke tanah, meletakkannya di atas selimut usang. "Maafkan aku," bisiknya, air matanya jatuh bercampur tanah basah. Namun sebelum ia sempat berbalik, suara dari dalam hutan menghentikannya. Gemerisik daun. Dari balik kegelapan sepasang mata kuning menyala. Seekor serigala besar melangkah keluar, bulunya hitam seperti bayangan malam. Maria membeku, ingin lari tapi kakinya tertanam di tanah. Serigala itu mendekati bayi dengan langkah hati-hati. Maria menahan napas. Bayi itu mulai menangis, suara pelannya menggema di antara pepohonan. Serigala itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia menjulurkan moncongnya, mendorong bayi itu perlahan, seolah memastikan keadaannya. Dalam beberapa detik, lolongan panjang terdengar, dan dari balik bayang-bayang, serigala lain muncul, satu persatu, hingga mereka membentuk lingkaran di sekitar bayi. Maria terpaku. Bayi itu berhenti menangis, seolah merasa aman dalam pelukan penjaga-penjaga barunya. Serigala hitam besar mengangkat wajahnya, menatap Maria dengan mata kuning yang dalam, penuh makna. Tidak ada ancaman, hanya pesan yang jelas. Bayi ini kini milik mereka. Ketakutan dan penyesalan menghantam Maria. Ia berbalik dan berlari, meninggalkan tempat itu. Hutan seperti menelannya, sementara suara lolongan serigala terus terdengar di belakangnya, memecah keheningan malam. Di desa, ia mencoba melupakan, tetapi suara itu tetap ada, bergema di pikirannya. Sebuah peringatan bahwa bayi itu bukan lagi bagian dari dunia manusia. Di atas sana, di hutan Gunung Lokamala, kehidupan baru telah dimulai. Sebuah bayi dikelilingi penjaga yang bukan manusia, kini menjadi bagian dari rahasia gelap gunung itu. Dan malam itu, di bawah bulan sabit, suara lolongan tidak pernah terdengar seindah sekaligus semengerikan ini. Bertahun-tahun berlalu sejak malam itu di Gunung Lokamala. Di desa kecil di kaki gunung, cerita tentang bayi yang ditinggalkan di hutan telah menjadi legenda. Orang-orang menyebutnya anak hutan, makhluk yang bukan sepenuhnya manusia, dilindungi oleh roh serigala yang menghuni hutan gelap. Namun, tak ada yang benar-benar berani mencari tahu kebenarannya. Semua berubah ketika seorang pemburu bernama Damar memutuskan untuk membuktikan keberanian dan keahliannya. Ia adalah pria muda dengan reputasi sebagai penakluk hutan, tetapi sombong dan tidak percaya pada takhayul. Hutan hanya milik mereka yang cukup berani, katanya sambil mengasah parang miliknya. Ketika penduduk desa memperingatkannya, Damar hanya tertawa. Serigala, anak hutan, itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Damar memasuki hutan Lokamala di malam hari, saat kabut tipis menyelimuti pepohonan. Udara dingin menusuk tulang, dan setiap langkahnya menghasilkan bunyi gemerisik daun yang terasa terlalu keras di tengah keheningan. Angin membawa aroma lembab tanah dan bunga liar, tetapi juga sesuatu yang lebih tajam, seperti bau kematian yang samar.
Ia berjalan dengan penuh percaya diri, tapi setelah 1 jam, keheningan mulai terasa berbeda. Tidak ada suara burung malam, hanya desiran angin dan, sesekali, lolongan serigala yang terdengar terlalu dekat. Hanya binatang liar, gumamnya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ketika ia mencapai sebuah lapangan kecil di tengah hutan, Damar menemukan jejak kaki. Jejak kecil seperti milik seorang anak, bercampur dengan jejak kaki serigala. Jejak itu tampak menuju ke sebuah gua besar yang gelap di sisi bukit. Hatinya mulai berdebar, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia menyalakan obor dan melangkah masuk. Di dalam gua, udara terasa lebih berat. Suara tetesan air dari stalaktit memecah keheningan. Tetapi di antara itu, Damar mendengar sesuatu yang lain. Suara seperti tangisan bayi, samar namun semakin jelas. Ia mendekati sumber suara dengan hati-hati, hingga ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah gua, seorang anak kecil dengan rambut kusut duduk di atas batu, dikelilingi oleh serigala. Anak itu menatapnya dengan mata yang tidak biasa, gelap dalam, dengan kilauan seperti mata serigala. Salah satu serigala besar berdiri di depan anak itu, menggeram rendah, memperingatkan Damar untuk tidak melangkah lebih dekat. "Apa ini?" bisik Damar, mundur perlahan. Namun sebelum ia sempat kabur, lolongan panjang menggema di seluruh gua, membuat telinganya berdengung. Dari kegelapan, lebih banyak serigala muncul. Mata kuning mereka bersinar seperti lentera dalam kegelapan. Damar menjatuhkan obornya dan berlari sekuat tenaga keluar dari gua. Ia tidak peduli arah, hanya ingin menjauh dari makhluk-makhluk itu. Di belakangnya, suara geraman dan langkah-langkah kaki binatang terdengar, seolah memburunya. Ketika ia akhirnya mencapai tepi hutan, ia terjatuh ke tanah, napas tersengal. Tidak ada yang mengejarnya lagi, tetapi ia tahu, hutan telah memberinya peringatan. Sejak malam itu, Damar tidak pernah kembali ke hutan Lokamala. Dan di desa, cerita tentang anak hutan dan penjaga serigalanya terus hidup, semakin menakutkan dari hari ke hari. Hutan itu bukan hanya milik binatang, ia milik sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang menjaga rahasianya dengan sangat baik. Semakin lama, cerita tentang anak hutan dan serigala penjaga dari Gunung Lokamala tidak hanya menjadi legenda di desa, tetapi juga menarik perhatian para peneliti dan pemburu dari luar. Salah satunya adalah Dr. Arif, seorang ahli biologi yang terobsesi dengan kisah-kisah makhluk aneh. Dengan membawa peralatan modern dan beberapa asisten lokal, ia memulai ekspedisi menuju hutan yang telah lama dianggap terlarang. Hari pertama berjalan lancar. Mereka mencatat flora dan fauna yang jarang terlihat, mengambil sampel tanah, dan memasang kamera di berbagai titik. Namun saat malam tiba, suasana hutan berubah drastis. Angin membawa bisikan yang tidak biasa, dan bayangan-bayangan di antara pepohonan terasa bergerak sendiri. Para asisten lokal memperingatkan Dr. Arif, tetapi ia menolak mundur. "Ini hanya hutan," katanya, meyakinkan dirinya lebih dari orang lain. Malam kedua, salah satu kamera menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di layar kecil tampak seorang anak kecil berlari cepat, dikelilingi oleh serigala. Mata anak itu bersinar aneh di kegelapan, dan serigala-serigala tampak bergerak seperti melindungi, bukan mengejar. "Ini bukti nyata," seru Dr. Arif dengan semangat. Tetapi bagi para asisten lokal, itu adalah tanda bahaya. "Kita harus pergi sekarang," ujar salah satu dari mereka. Namun Dr. Arif tetap bersikeras untuk melanjutkan. Malam ketiga mereka mendengar lolongan serigala yang lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu menggema di antara pepohonan, membuat hutan seolah hidup. Salah satu asisten melihat sesuatu bergerak di antara bayang-bayang. "Itu mereka," teriaknya menunjuk ke arah sepasang mata kuning yang bersinar di kegelapan. Dalam sekejap, mata-mata itu bertambah banyak, puluhan pasang menatap mereka dari semua arah. Dr. Arif, dengan keberanian yang didorong oleh rasa ingin tahu, melangkah maju sambil membawa senter. "Kita harus mencatat ini," katanya. Namun sebelum ia sempat mendekat, suara langkah kecil terdengar dari balik semak. Anak itu muncul, tubuhnya kecil dengan rambut kusut, tetapi matanya tajam dan penuh rasa ingin tahu. Ia berdiri di tengah lingkaran serigala, menatap Dr. Arif tanpa rasa takut. "Kau, manusia?" bisik Dokter. Arif hampir tidak percaya.
Anak itu tidak menjawab, tetapi salah satu serigala yang paling besar dan hitam maju dengan langkah lambat. Geraman rendahnya membuat semua orang mundur selangkah. Anak itu mengangkat tangan kecilnya dan serigala itu berhenti, tetapi tatapannya tetap mengunci pada Dokter Arif. Hutan tiba-tiba terasa semakin gelap. Angin berhenti dan keheningan menelan suara-suara lain. Dokter Arif menyadari bahwa ini bukan hanya tentang ilmu pengetahuan. Hutan ini, anak ini, dan serigala-serigala ini bukan sesuatu yang bisa dimengerti dengan logika manusia. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih kuat. Kita harus pergi, kata salah satu asistennya dengan nada putus asa. Dokter Arif akhirnya mengangguk, mundur perlahan, sambil tetap menatap anak itu. Ketika mereka melangkah menjauh, suara lolongan panjang terdengar, kali ini dengan nada yang bukan hanya peringatan, tetapi juga pernyataan. Hutan Lokamala adalah milik mereka, dan mereka tidak membutuhkan manusia untuk memahami. Ketika mereka kembali ke desa, Dr. Arif tahu ia telah melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi juga sesuatu yang sebaiknya dibiarkan sendiri. Cerita tentang anak hutan dan serigala terus hidup, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai peringatan bagi siapa saja yang berpikir untuk menantang rahasia Gunung Lokamala. Keheningan yang pernah menyelimuti desa itu kini digantikan dengan suara guntur dan teriakan ketakutan. Hujan lebat turun, menambah gelap malam yang semakin mencekam. Serigala-serigala dari gunung yang sejak lama hanya menjadi legenda, kini turun menyerbu desa dengan keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mata mereka berkilat merah, cakar mereka tajam seperti pedang, dan mereka bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Penduduk desa berlarian, panik. Mereka tahu bahwa ini bukan serangan biasa. Ini adalah akibat dari perbuatan mereka yang mengusik hutan, merusak keseimbangan alam yang telah terjaga selama berabad-abad. Tetapi ada sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Di tengah kekacauan ini, ada sosok yang muncul, berdiri tegak di tengah jalan yang rusak. Remaja itu, yang dulu ditemukan sebagai bayi di tengah hutan, kini berdiri dengan tubuh yang tinggi dan tegap. Wajahnya, meski manusia, terlihat berbeda, lebih liar, lebih dalam seperti bayangan dari hutan itu sendiri. Matanya yang gelap berkilat penuh kebijaksanaan, namun juga dihantui oleh kesedihan yang tak terucapkan. Dia mengangkat tangannya, dan serigala-serigala yang sebelumnya menerkam penduduk itu, tiba-tiba berhenti. Mereka mundur, memelihara jarak, seolah menunggu perintah. Di sana, di bawah cahaya rembulan yang temaram, remaja itu membuka mulut. Tetapi yang keluar bukanlah suara manusia biasa. Suaranya setengah manusia, setengah binatang, sebuah gema yang berasal dari kedalaman hutan. "Cukup," katanya, suaranya menggema di udara yang dingin. "Cukup sudah." Penduduk desa yang tersisa terdiam, memandang dengan ketakutan, seolah waktu berhenti. Mereka tahu bahwa ini adalah saat penentuan. Remaja itu mengangkat kedua tangannya, dan dengan suara yang lebih keras, dia berbicara lagi. "Aku bukan datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk memperingatkan. Kalian telah mengusik kami, hutan, gunung, kehidupan yang ada di sini. Tapi yang paling terlarang adalah kalian merusak keharmonisan yang ada di dalamnya." Suara itu, meski setengah menyerupai teriakan serigala, memiliki kekuatan yang mempengaruhi jiwa. Serigala-serigala itu merunduk, mendengarkan kata-katanya, seolah mengenalinya sebagai salah satu dari mereka. "Ini bukan masalah kebencian," lanjutnya suaranya lebih dalam dan tegas. "Ini tentang batasan yang tidak boleh kalian langgar. Desa ini hanya akan aman jika kalian berhenti mengganggu kami. Pergilah, kalian tidak boleh lagi menyentuh hutan atau gunung ini." Ada keheningan panjang, sebuah jeda yang menegangkan, sebelum suara gemuruh kembali terdengar. Bukan dari serigala, tapi dari langit yang mendung. Orang-orang desa mulai merunduk, satu persatu menundukkan kepala mereka. Mereka tahu bahwa inilah keputusan yang harus mereka ambil. Meski tak seorang pun tahu apakah mereka benar-benar dapat memenuhi tuntutan itu. Tetapi sebelum remaja itu pergi, dia menatap mereka dengan mata yang penuh rasa sakit. "Jika kalian berani mengingkari janji ini, hutan ini akan kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa melawan kutukan ini." Saat remaja itu berbalik dan melangkah menuju hutan,
Serigala-serigala mengikuti, melangkah dengan tenang. Penduduk desa berdiri terpaku seperti telah diberi pilihan yang berat, mematuhi atau menghadapinya lagi. Waktu berlalu dan desa itu tetap bertahan. Tidak ada serangan lagi, tidak ada ancaman langsung. Namun hidup mereka tidak pernah kembali seperti semula. Meskipun mereka kini menghormati batas-batas yang telah ditetapkan, ada perasaan cemas yang selalu mengintai di setiap langkah mereka. Setiap kali mereka melihat hutan dari kejauhan, ada rasa takut yang mendalam, seperti ada yang mengawasi. Suatu malam bertahun-tahun kemudian, sebuah teriakan bayi terdengar dari dalam hutan. Penduduk desa yang kini lebih bijaksana dan takut, tak berani untuk mencarinya. Namun di sana, dalam pelukan serigala, ditemukan bayi yang lain, terlantar dan hidup, terlindungi oleh makhluk yang sama yang pernah mengancam mereka. Keajaiban yang tidak dapat dijelaskan, namun jelas menunjukkan bahwa kutukan ini belum berakhir. Mungkin, kata mereka yang tinggal, inilah harga dari ketenangan yang mereka bayar dengan keberanian. Dan apakah mereka benar-benar bebas dari ancaman itu? Ataukah mereka hanya menunda saat berikutnya? Hanya waktu yang akan memberitahukan.